aja kamu? Habis pulang belanja lah. Kenapa sih, Mas? Ya udah, buat uang kembalian. Mana? Uang kembalian nggak ada lah. Cukup buat belanja aja aku syukur kok. Maksud kamu apa? Lagian kamu ngaco. Emang kamu ngasih uangnya banyak, Mas. Aja kamu ngomongnya sekarang ya. Duit segitu cukup buat beli kebutuhan berlebih. Emang kamunya aja yang wanita. Kalau nggak mau, lebih baik aku mati. Mas, apaan sih kamu? Lebih baik aku mati. Enggak, Mas. Ayo ikut. Kamu apa-apaan? Ikut. Jangan, Mas. Ayo ikut. Mas, jangan, Mas. Apaan sih kamu? Bang, tolong. Di sini jangan berantem. Jangan ikut campur kalian. Jangan ikut campur. Diam. Kalau aku nggak bisa milikin kamu, berarti yang lain nggak bisa milikin kamu. Wanita sekali lagi gue ingetin lu ya. Kalau lu ketemu sama suami gue, suruh dia pulang. Mbak, ingat lu ya. Dasar wanita. Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka sendiri padahal tidak mempunyai saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri saja, maka kesaksian seorangnya ialah 4 kali kesaksian di atas nama Allah bahwa sungguh-sungguh dia berkata benar. Dan kelima ialah bahwa laknat Allah atas dirinya jika ia berkata dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Pak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Dewi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Farid. Ibu, tadi kita lihat bersama di depan itu ada cuplikan beberapa kejadian mengenai masa lalu yang menimpa Ibu ya. Iya. Nah, boleh ceritakan ke kita awal mulanya seperti apa? Saya pertama nikah sama suami yang pertama ya Pak ya, gitu. Terus udah gitu saya bercerai. Nah, terus saya menikah lagi yang kedua begitu juga. Jadi saya selalu disakiti, dihianati, dijolimi. Oke, dari yang suami pertama dulu, kejadiannya seperti apa? Udah berapa tahun pernikahan dia memperlakukan Ibu seperti itu? Saya sama suami saya yang pertama punya anak 6. Ya, terus udah gitu, jadi masalahnya tuh sama keluarga suami saya. Jadi saya punya adik ipar. Gitu. Jadi dia selalu ngejelek-jelekin saya, mojokin saya. Pokoknya saya dituduh yang macam-macam gitu. Salah satu tuduhannya seperti apa itu? Iya, jadi cewek nggak bener lah gitu. Hati-hati Kak, cewek nggak bener nih, segala macem lah gitu ya. Terus udah gitu dia selalu minta uang ke saya. Terus sama suami saya, sampai suami saya itu nggak ada uang untuk ngasih dia gitu. Terus dia selalu maksa. Dia minta uangnya untuk kebutuhan apa katanya? Udah dikasih untuk sekolah, tapi nggak tahu dia suka macem-macem mintanya. Ibu sudah pernah bercerita sama suami kalau dia memperlakukan Ibu seperti itu? Saya udah pernah cerita, tapi suami saya selalu ngebela adiknya. Pak Ustadz, ini ada adik ipar terlalu mencampuri urusan rumah tangga keluarganya Ibu Dewi. Sampai akhirnya ada fitnah lah, ada terus kemudian menjelek-jelekan Ibu Dewi. Nah, sejauh apa sih Pak Ustadz untuk anggota keluarga, saudara bisa terlibat langsung untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Farid. Jadi dari Ibu Dewi tadi kita ikut prihatin ya, dengan orang membina rumah tangga itu tujuannya kan ingin mendapatkan kedamaian. Karena itulah di dalam Al-Quran ada beberapa penjelasan yang secara spesifik yang mengatur tentang bagaimana relasi antara suami dengan istri dan bagaimana keluarganya dengan anggota keluarga yang lainnya. Kalau tadi disampaikan bahwa adiknya terlalu mengintervensi, mencampuri urusan, sebenarnya tidak dibolehkan. Jadi ketika
ketika seorang perempuan menikah, maka ketaatan kepada ibunya, ketaatan kepada bapaknya itu bergeser, ketaatannya menjadi ketaatan kepada suaminya. Karena suami begitu sudah ngambil. Apa maknanya kisah cerita ini? Maknanya adalah bahwa orang tua, bapak dan ibunya saja, ketaatan dari anaknya itu bergeser dari yang semula menjadi kepada ketaatan suami. Jadi suami itu yang menjadi utama tadi, baru pada bapak dan ibunya. Apalagi pada yang lainnya, tentu yang lainnya juga mesti harus memahami dalam kaitan di sini. Nah, ketika sudah menyangkut wilayah yang sangat jauh sampai kemudian tadi melakukan tuduhan, maka para pemirsa sekalian harus berhati-hati. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, jangan kau menuduh wanita-wanita baik-baik. Mukminah yang baik tidak boleh dituduhkan. Apa maknanya? Kalau ia menuduh kepada wanita baik, maka sungguhnya tuduhan itu akan kembali pada orang yang menuduh. Apalagi kalau tuduhan itu tidak bisa dibuktikan dengan saksi syahidah ini, 2 saksi sekurang-kurangnya menjelaskan. Jadi 2 laki-laki 2 saksi. Kalau perempuan menghadirkan 4 orang perempuan saksi sebagai saksi. Kalau perempuan itu 2 kali, dari laki-laki. Jadi laki-laki syahidah ini, kalau perempuan berarti 4 saksi. Kalau tidak bisa dibuktikan, maka justru kalau dalam hukum fikih itu deranya itu kembali pada orang yang menuduh. Nah, kita kan sangat prihatin sekali. Ibu tadi itu justru kemudian saudaranya tadi jauh sekali memasuki, bahkan kemudian dalam tanda petik meras minta duit, maka sejujurnya tidak dibolehkan dalam konteks agama. Maka suaminya biarlah membina pada istrinya, membina rumah tangga ini supaya menjadi rumah tangga yang lebih baik. Lalu kemudian suami selain dia membela adik ipar adiknya, ada perlakuan lain nggak yang ibu merasa nggak nyaman apa yang dari omongan suami? Saya pernah waktu itu karena kebutuhan rumah tangga udah habis. Kebetulan dia ngasih uang ya, karena uang udah habis. Jadi saya tuh dikasih sama dia gitu ya. Terus saya belanja untuk kebutuhan rumah tangga ya, keperluan sehari-hari. Ternyata suami bilang, uang mana? Dan saya udah belanjain untuk keperluan di rumah. Dia marah sampai saya dipukul. Sampai kata-kata kasar kepada saya, cewek nggak bener, lu cewek nggak bener. Debbie, sini kamu. Lihat aja. Dari mana aja kamu? Habis pulang belanja lah. Kenapa sih, Mas? Yaudah, buat buang kembalian. Mana? Uang kembalian nggak ada lah. Cukup buat belanja aja, aku syukur kok. Maksud kamu apa? Lagian kamu ngaco. Emang kamu ngasih uangnya banyak, Mas. Macam kamu ngomongnya sekarang ya? Duit segitu cukup buat beli kebutuhan berlebih. Emang kamunya aja yang wanita. Apaan kamu bilang wanita? Apa hubungannya, Mas, sama uang belanja? Bilang aja. Duitnya habis kan buat kamu pakai senang-senang sama selingkuhan kamu itu. Dasar istri nggak tahu diri. Diem kamu, Mas. Kamu berani sekarang ya bentak saya? Hah? Asal kamu tahu ya, daripada aku hidup sama kamu, mending aku nikahin pembantu yang bisa ngurus rumah. Emang kamu kira aku nggak bisa ngurus rumah? Emang kamu bisa? Aku bilang sini kayak gini, ngurus rumah. Mas, kamu mau kemana? Kita belum selesai, Mas. Saat suaminya selain berlaku kasar juga mulai menuduh Ibu Debbie menjalin hubungan dengan laki-laki padahal tidak sama sekali. Jadi gini Mas Farid ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi itu mewanti-wanti dan berikan warning keras. Kepada siapa? Kepada para suami yang melakukan tuduhan misalkan kepada istrinya dituduh selingkuh atau dituduh melakukan perbuatan nista yang lainnya tanpa didasari apa? Yang pertama, dasari bukti-bukti yang jelas. Dan kalau misalkan menuduh selingkuh misalkan atau berlaku serong pada laki-laki yang lain, maka harus dia mendatangkan saksi. Bukti kalau sekarang mungkin saksi mungkin didapat sulit, tapi ada bukti kalau sekarang itu mudah sekali dengan teknologi dan lain-lain. Kalau itu tidak dibuktikan atau tidak bisa menghadirkan saksi yang membenarkan atas informasi misalkan, maka tuduhan itu akan kembali kepada laki-laki tadi itu. Dan di dalam Al-Quran jelas sekali
Bahkan ada hukuman misalkan cambuk itu kembali itu ketika ada orang yang melakukan tuduhan. Jadi ketika laki-laki menuduh wanita-wanita baik melakukan perbuatan nista, perbuatan serong, maka itu berhati-hatilah karena apa? Azab Allah akan kembali kepada orang yang melakukan tuduhan. Apa maknanya? Maknanya adalah Allah memberikan pelindungan yang sangat kuat kepada wanita-wanita mukminah yang baik. Supaya apa? Supaya terjaga. Karena itulah orang yang melakukan tuduhan, maka Allah yang akan melakukan pembelaan kepada orang yang dituduh dari itu. Dan orang yang menuduh tadi itu, maka dia akan mendapatkan dosa besar di dalam tuntunan agama dijelaskan. Jadi tidak main-main. Karena itu jangan mudah para saudara-saudara sekalian, para suami melakukan tuduhan kepada istrinya sebagai orang yang baik, kemudian kita tuduh dengan perbuatan baik. Yang ketiga apa? Ketika orang suami melakukan tuduhan semacam itu sama dengan penghancuran nama baik istri dan penghancuran nama. Itu yang seringkali para pemirsa tidak disadari dalam hal semacam ini. Ibu Debbie, selain kecurigaan suami ada, Ibu Debbie punya teman cowok, ada faktor lainnya nggak sih yang suami bikin curiga lagi sama Ibu Debbie? Oh, waktu itu juga kalau saya bilang apa gitu dia, iya katanya, lebih baik udah daripada nikah sama lu, gue mendingan nikah sama pembantu gitu. Dia ngomong begitu. Terus udah gitu dari tempat kerjaan saya ada liburan gitu ya. Jadi semua karyawan pada ikut semua gitu. Terus kalau yang ada suami yang mau ikut silahkan. Kalau suami saya emang nggak mau, jadi saya bawa anak-anak gitu supaya ada bukti gitu ya bahwa itu benar liburan. Nah udah gitu kan tempatnya 2 lantai. Nah saya di lantai 2. Terus tetap suami nyangka saya tuh bukan liburan gitu. Saya tuh pergi sama selingkuhan saya gitu. Terus dia nanya sama anak saya. Ya terus katanya, di mana tidurnya? Di sana katanya, enak Pak tempatnya. Tapi mama tidur sama bos. Tapi saya belum pernah tidur sama bos. Karena teman-teman satu kerjaan di situ semua. Terus ada yang bilang lagi katanya saya loncat dari jendela. Kalau orang berpikir suami saya punya pikiran sama saya gitu ya, bisa nggak mungkin loncat kalau 2 lantai. Pasti saya pulang luka gitu. Tapi dia percaya omongan anak saya. Anak yang ngomong seperti itu usianya berapa tahun? Baru itu 6 tahun. 6 tahun. Ibu sudah mencoba terus menjelaskan ke suami kondisi sebenarnya aslinya di sana seperti apa? Udah Mas Farid, berkali-kali saya, tapi tetap dia tidak percaya. Baik, satu pertanyaan, kenapa anak bisa ngucapin seperti itu ya Bu ya? Memang faktanya di sana tuh seperti apa? Tidurnya rame-rame dalam satu ruangan atau bagaimana sampai dia bisa ngomong kayak begitu? Iya, satu ruangan itu ya, bisa di kamar untuk berapa orang. Terus nanti di sana, tapi emang bos ada, tapi dia nggak tidur di situ sama keluarganya, dia di hotel. Artinya mungkin seperti misalnya bosnya lagi mengunjungi per kamar seperti itu? Enggak, langsung udah acara, masing-masing masuk, bos saya pergi. Oke. Seperti itu kondisinya Pak Ustadz, cuma berdasarkan ucapan anak umur usia 6 tahun, ya mungkin anak itu melihat aja memang mungkin bosnya masuk ke dalam kamar pada saat acara gitu, tapi anaknya tidak melihat kalau bosnya itu pulang. Iya, kita tidak bisa memastikan Mas Arif ya, bagaimana yang terjadi ya, karena anak ini dari mana dia bisa bernarasi seperti itu. Karena anak ini kan bisa melihat. Anak itu biasanya kan melihat, baru menarasikan, menggambarkan apa yang dia lihat gitu loh. Nah, mungkin saja dia menjelaskan, wah tadi tiduran rame kemudian orang menangkapnya kan berbeda. Karena itulah begini para pemirsa sekalian dan khususnya Bu. Ini kan mesti, yang seperti ini kan mesti harus apa ya? Inilah pentingnya, misalkan istri pergi, sebaiknya itu izin sama suami dan suaminya juga bisa melakukan cross check. Perginya dengan siapa? Temannya siapa? Sehingga ada apa-apa, suami ini bisa bertanya kepada temannya ibu ini supaya dia bisa jelas. Sebab kalau tidak, inilah yang kemudian akhirnya melahirkan apa itu fitnah baru. Fitnah baru itu apa? Informasi-informasi yang muncul dari lapangan di mana lokasi itu mengadakan kegiatan yang kemudian akhirnya karena suami mungkin saja sudah dihinggapi cemburu karena melihat pergi tadi tidak ikut, akhirnya ya udah begitu ada informasi maka langsung saja.
Padahal seharusnya ketika ada informasi yang semacam ini tidak hanya sekali ini itu kemudian langsung diterima, tapi mesti harus dilakukan tabayun ulang, klarifikasi terhadap sumber informasi itu dan teman-temannya apa yang terjadi. Sebab memang anak itu ada dua hal. Pertama, informasi itu bisa bersih, jernih karena apa yang dialami oleh anak. Yang kedua, bisa saja anak ini menginformasikan salah tempat, salah informasi gitu loh. Jadi misalkan mau tidur bersama, padahal maksudnya itu bersama-sama dengan teman lain, tapi orang lain memaknanya tidur bersama mungkin dengan pihak yang lain kan gitu lah. Inilah saya kira pentingnya suami istri itu saling melakukan klarifikasi. Yang kedua adalah membangun komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah membangun trust, kepercayaan. Sebab kalau tidak, maka rumah tangga itu akan menjadi bara yang setiap saat akan menyala. Ketika ada informasi-informasi kecil, dia akan menjadi besar. Dan kemudian akhirnya adalah ada pihak-pihak yang tersakiti dan terlindungi. Atau kalau bisa mungkin suaminya memang ketika ragu, dia bisa melarang ya Pak Toto. Iya betul. Iya. Ya? Jadi kalau kasus semacam ini menimpa di antara kita sekalian dan suami misalkan ragu, lebih baik suami melarang. Nggak usah pergi, atau sebaiknya ikut saja gitu. Kan ada istilah, ada acara family gathering itu kan, acara keluarga udah ikut saja gitu loh. Atau paling tidak siapalah yang diwakilkan dari suami tadi, mungkin dari saudaranya atau apa, kan banyak sekali hal semacam ini. Saya juga sering mengalami yang semacam ini, dalam mana misalkan saya nggak bisa, udah anak ikut bersama istri, atau kita larang sekaligus, atau kita ikut dan bersama. Ini dalam rangka membentengi keluarga kita supaya tidak ada benih-benih fitnah masuk dalam rumah tangga kita. So, kalau itu terjadi, inilah yang menjadi pintu pertama setan mengipas keluarga, akhirnya keluarga menjadi hancur. Ya, lalu Bu Dewi setelah dituduh selingkuh, seperti apa kemudian kehidupan pernikahan Ibu? Ya, jadi saya udah capek, Mas Farid. Saya capek difitnah terus. Walaupun saya ngelakuin baik juga, tetap dia kayak udah benci sama saya gitu. Saya udah jelasin, saya perginya sama siapa-siapa. Akhirnya saking saya udah capek Pak Ustadz, saya pulang ke rumah orang tua saya. Terus saya ngomong sama orang tua saya udah gak kuat lagi, saya minta cerai. Terus akhirnya ya cerai saya. Pas punya anak 6 saya cerai. Cerai, dia setuju untuk bercerai? Terpaksa mungkin ya, karena saya udah gak kuat lagi. Nah terus dia setuju gitu. Dan terus pengadilan sudah memutuskan itu? Iya, dia yang ngurus. Terus akhirnya saya ngomong sama suami saya, tolong untuk biaya anak-anak sekolah, untuk nafkahnya itu ya, tolong dibantu gitu. Terus karena saya posisinya udah gak kerja, sedangkan saya numpang sama orang tua saya. Dia jawab, saya gak akan ngasih sesen pun untuk biaya anak-anak kalau anak-anak di kamu. Kalau mau anak-anak ikut saya akan biayain semua. Saya dengan berapa itu. Langsung saya setuju sama ibu saya. Saya ngambil yang paling kecil. 1. Iya. Berarti 5 diambil sama suami. Iya. Karena udah agak besar ya, udah bisa ngurus sendiri lah gitu. Sekolah berangkat sendiri. Kalau yang masih kecil kan waktu itu baru 7 bulan gitu. Pak Ustadz, kalau seperti itu alasannya bagaimana ya Pak Ustadz? Mau membiayai anak, asal anaknya tinggal sama bapaknya. Ya, jadi begini Mas, kita mencoba untuk memahami masing-masing. Dan sekaligus inilah para pemirsa sekalian, dampak negatif ketika rumah tangga itu broken home, hancur. Yang pertama jadi korban itu adalah udah jelas, kedua belah pihak, suami istri pasti beban psikisnya, beban sosialnya. Yang kedua adalah anak ini yang paling berbahaya sekali, menanggung risiko yang paling berat. Nah, kasus tadi itu ketika sudah diputus pengadilan dan apalagi mohon maaf ini anaknya kan cukup banyak atau 6 orang. Ini kan tentu harusnya itu kan saling memperkuat supaya bisa mengantarkan anak ini sebisa mungkin rumah tangga dipertahankan. Tapi kan faktanya sudah terjadi. Pengadilan biasanya memberikan putusan Mas Ari. Jadi misalkan ada kedua pihak biasanya kalau anak-anak itu di masih usia anak-anak maka biasanya pengadilan akan berikan. Di antara klausul biasanya selalu apabila putusan sudah bercerai maka suami masih diharuskan atau berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya menjadi tanggungannya. Itu pasti. Cuman kan belum ada kata clear itu kan ini siapa ini, ikut siapa ini kan. Soal suami kan berkewajiban tetap apapun keadaannya berkewajiban. Bahkan tidaknya dalam tuntunan Islam di negara sekuler sekalipun, mohon maaf untuk bisa memberikan kasus misalkan kayak di Australia. Kalau ada
ada orang itu berpisah, suami, istri, dan anak itu masih berada di dalam tanggungan, maka negara akan memberikan tugas, kewajiban kepada ayahnya tadi untuk memberikan nafkah kepada anaknya tadi sekali sudah berpisah. Misalkan tiba-tiba pindahlah ke negara bagian lagi, maka sudah online semuanya. Tiba-tiba bekerja merasa melarikan diri, maka nanti negara akan mengusut di mana tempat kerja, maka perusahaannya akan mewajibkan setiap bulan dipotong sekian untuk dikirim pada anaknya. Begitulah, itu padahal negara yang tidak menganut hukum agama. Apalagi di kita, negara Indonesia, negara Pancasila, tetapi ada undang-undang peraturan yang berkaitan melalui pengadilan agama memberikan ketentuan kewajiban seorang ayah harus tetap menafkahi. Lah tadi kan persoalannya kan kemudian akhirnya kan mungkin begini Bu, harus difahami juga, bapak ini kan udah terlanjur gak percaya sama ibu, sehingga kalau anak-anak ini ikut bersama ibu, dia tidak nyaman juga gitu loh. Maka kompensasinya dia minta kesepakatan, udah harus ikut sama saya, itu dalam rangka sesungguhnya untuk melindungi anak-anak mesti harus dilatih seperti itu. Ibu juga harus berbesar hati untuk memahaminya ini. Tetapi kan kemudian yang penting kan kemudian diatur. Anak ini misalkan ikut sama bapaknya, yang penting kelangsungannya tetap berjalan dengan baik. Ibu dikasih kesempatan waktu untuk tetap mengunjungi anak gitu. Nah, ibu masih ada kesempatan waktu nggak untuk mengunjungi anak? Nggak boleh. Tidak Waktu boleh. itu saya maksa jegat waktu dia sekolah ya, saya jegat di jalan. Terus anak bilang, Mama mau ngapain sih kesini? Nanti kalau tahu diomelin katanya gitu sama bapak. Loh kan Mama kangen gitu. Dia nggak peduli gitu, dia langsung pergi gitu. Terus saya nggak lama saya datang lagi gitu, saya ngeliat Mama jangan kesini, ntar bapak marah. Nggak boleh, nanti banyak orang yang ngadu. Jadi saya tuh untuk ketemu anak susah. Sampai gimana Pak? Sampai melarang sama sekali untuk bertemu dengan ibunya. Sebenarnya kalau ketika anak ini masih usia masih usia anak, maka tidak dibolehkan larangan semacam itu. Justru biasanya dalam hal ini misalkan ketika ada konflik semacam ini, kemudian ibu ini lapor misalkan pada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia misalkan, maka nanti KPAI akan memfasilitasi, memberikan kesempatan ibu ini untuk bertemu pada anaknya. Kenapa? Ini adalah bagian dari hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Jadi ketika sudah berpisah, bercerai sekalipun, ini KPAI itu salah satunya, fungsinya itu untuk memfasilitasi semacam ini. Supaya psikis anak ini tetap tumbuh, berkembang dengan baik, sehingga kelak ini akan menjadi generasi-generasi hebat, karena apa? Tidak ada masalah ketika kecil. Yang kedua, para pemirsa sekalian, mohon maaf kalau misalkan ada dari yang semacam ini, kasus semacam ini, tidak sepatutnya seorang ayah boleh menjadi mantan suami, mantan istri, tapi tidak ada mantan ibu, mantan ayah, tidak ada. Tetaplah dia adalah ibunya, tetaplah dia adalah ayahnya. Karena itu apa? Tidak sepatutnya keburukan-keburukan yang terjadi pada ibunya, atau sebaliknya misalkan seperti ini, keburukan pada ayahnya diceritakan pada anaknya. Cukuplah anak ini menanggung korban dari imbas perceraian ibunya, tapi jangan sampai keburukan-keburukan ini ditransfer kepada anak-anaknya. Apa yang terjadi? Kayak kasus ibu ini yang terjadi adalah anaknya tidak lagi menerima, tidak sekedar dikasih kesempatan bapaknya, tetapi tidak menerima kehadiran ibunya, dan kemudian muncul itu karena kisah yang dibangun tadi itu. Ini akan sangat berbahaya, sebab anak ini menerima di dalam alam memori bawah sadarnya, nanti ketika dia dewasa mengalami yang sama, akan transfer lah garis ini keturunan kepada anaknya lagi. Inilah sehingga akan terjadi broken home secara sistemik, karena akan turun kepada anak-anak. Ya, akan ada pengulangan-pengulangan. Betul, ini yang sangat berbahaya sekali. Lalu ibu kemudian setelah resmi bercerai, menikah lagi. Iya. Jarak berapa tahun untuk menikah lagi setelah bercerai? Saya 5 tahun, mau 6 tahun. Saya bekerja dulu untuk anak gitu. Karena yang ikut saya sekarang yang ngatain saya nggak diurus gitu. Sekarang saya ada di rumah karena stroke Pak Ustadz. Saya yang ngurus. Dia nggak bisa apa-apa. Karena mantan suami nggak ngurus? Saya selalu kasih support dia gitu. Saya nggak mau kehilangan. Terus kemudian dengan suami baru ini gimana kehidupan pernikahan ibu? Iya, saya ketemu laki-laki itu gitu ya, karena dia masih bujang gitu ya. Terus saya udah ya ada umur gitu ya, anak 6. Saya tuh nggak terima tadinya sama dia gitu. Saya nggak mau gitu ya. Karena dia masih muda gitu. Jadi untuk mendidik anak-anak saya nanti untuk masa depannya takut nggak ini gitu ya, karena dia bujang kan, belum tahu gitu. Jadi saya tolak. Akhirnya dia pas di motor nganter saya kerja, jemput pulang gitu ya, kenalan gitu. Terus dia ngomong, saya mau nikah sama kamu gitu. Terus dibilangin nggak bisa, dibilangin saya tuh punya anak enggak. Dia mau tetap gitu.
Akhirnya dia tuh balangin motor di jalan gitu. Oke, kalau lu nggak terima, kita mati sama-sama. Terus kata saya nggak bisa karena saya ada anak. Kalau kamu kan sendiri, saya ada anak. Terus akhirnya ibu mau, setelah dia mengancam untuk mencelakakan diri, mau akhirnya memutuskan mau menikah dengan Iya, dia. sama dia. Alasannya cuma karena itu. Iya. Makasih ya Mas, sudah nganterin aku. Tapi lain kali nggak usah nganter-nganter lagi Mas. Gak apa-apa. Aku udah kewajiban. Ya udah, aku masuk dulu ya. Dep, tunggu Dep. Kenapa Mas? Aku mau nikah sama kamu. Nikah? Enggak Mas. Enggak kenapa? Aku tuh sayang sama kamu. Aku mau hidup sama kamu. Dan aku mau nikah sama kamu. Enggak Mas. Aku tuh janda, sedangkan kamu masih single. Apa kata orang nanti Mas? Enggak apa-apa. Enggak Yang Mas. penting aku bisa nikah sama kamu. Kalau enggak mau, lebih baik aku mati. Mas, apaan sih kamu? Lebih baik aku mati. Enggak Mas. Ayo ikut. Kamu apa-apaan sih? Ikut. Jangan Mas. Ayo ikut. Mas jangan Mas, apaan sih kamu? Bang tolong. Jangan ikut campur kalian. Jangan ikut campur. Diam. Kalau aku nggak bisa milikin kamu, berarti yang lain nggak bisa milikin kamu. Lebih baik. Enggak Mas, apaan sih? Mas. Iya aku janji. Aku mau nikah sama kamu. Tapi kamu nggak usah lagi ngelakuin aku ini. Kamu janji kan? Iya. Bener ya sayang? Iya aku janji. Kamu mau nikah sama aku. Iya. Aku mau nikah sama kamu. Makasih ya sayang. Iya. Ya udah. Kamu pulang. Kamu masuk. Ya udah. Saya pergi dulu ya. Hati-hati ya Mas. Pak Ustadz, ini apa yang harus dilakukan nih Pak Ustadz jika ada pasangan memaksa menikah, tapi dengan cara hal seperti itu nih Pak Ustadz, kita harus menjawab seperti apa sebaiknya? Iya. Kalau lihat kasus tadi kan mungkin Mbak Devi tadi kan namanya dia sudah jatuh cinta ya. Orang jatuh cinta itu kan ibarat apa saja udah gelap dunia ini kan untuk pertaruhkan sampai tadi itu karena sudah jatuh cintanya itu. Dan memang bagaimana cara menghadapi seperti ini ya? Caranya adalah memang harus memberikan penjelasan. Tidak kepada laki-laki tadi yang masih bujang tadi, tapi juga pada pihak keluarganya supaya tahu gitu, supaya memahami. Kan bisa saja tadi si bujang tadi tidak tahu bagaimana seorang yang ibu yang kemudian dengan punya anak banyak tadi itu kemudian dia jatuh hati tadi kan khawatirnya dia sesaat nanti setelah tahu realitanya kemudian nanti akan menghadapi persoalan baru kan kita tidak tahu dari cerita itu kan itu. Seharusnya memang kasus semacamnya bisa dijelaskan. Tapi memang ada orang yang memang dengan ketulusan dia ingin membantu ibu. Kan ada juga orang yang memang hatinya tulus, jiwanya baik, kemudian saya kenapa menikah ini? Pokoknya saya ingin membantu, pokoknya saya ingin merasa dan macam-macam lah. Akhirnya karena didasari cinta tadi dan yang penting kan kemudian akhirnya menikah tadi kan. Ya. Nah yang jadi masalah selanjutnya adalah Pak Ustadz, ibu ini cerita juga sebelumnya saya dapat informasi bahwa ternyata suami ibu yang kedua akhirnya selingkuh ya Bu? Iya, selingkuh. Jadi karena bukan semata-mata ingin membantu, tapi memang saya nggak tahu di balik itu Iya, betul. kondisinya seperti apa. Tapi kemudian dia selingkuh dengan siapa boleh tahu? Dengan yang kerja malam juga. Tapi sedangkan Teman kantornya dia? Bukan. Jadi dia suka nongkrong di tempat kayak di apa ya cewek-cewek yang nggak benar lah gitu ya. Mungkin dia ketemu sama perempuan itu. Akhirnya perempuan itu juga ada suami. Dia punya anak kecil baru lahiran juga gitu. Jadi dia tuh pas suaminya nggak ada, anaknya disuruh pergi ke orang tuanya sama suami saya, suruh pergi suaminya ke orang tua, dia pindah langsung kontrakan sama suami saya gitu. Terus dia berduaan di situ, jadi bersatu. Jadi dari mana ibu tahu dia selingkuh? Ibu melabraknya apa bagaimana? Pertama ada dari kantong celana nama, tapi harusnya namanya si A diganti. Biasanya Kopri gitu, tapi bukan gitu. Nah itu terus langsung saya namanya Nur itu seorang istri ya Pak Ustadz ya, demi anak-anak walaupun dia udah pernah nyakitin selingkuh, saya nggak pernah lihat itu. Saya ngelihat anak saya gitu. Pas udah gitu ketahuan. Iya Mas. Hah? Iya ini aku di pintu, sabar. Iya sabar Mas, ini aku lagi ngunci pintu. Hei,
ini rumah wanita. Hah? Mbak siapa ya? Berlagak nggak tahu deh lo. Terus itu telepon nama siapa? Halo? Halo Mas? Halo? Mas? Halo? Mbak apaan sih? Lu tuh ya, itu teleponan sama suami gue kan? Ngaku lu. Dasar wanita. Ngaku lu. Mbak kok kasar sih? Mbak ini rumah saya ya Mbak. Saya bisa ngusir Mbak kapan aja. Saya bisa minta keterlaluan. Wanita. Sekali lagi gue ingetin lu ya. Kalau lu ketemu sama suami gue, suruh dia pulang. Mbak, ingat lu ya. Dasar wanita. Ya udah, saya kan minta cerai itu tadinya, dia nggak mau. Nah, terus udah gitu dia pergi begitu aja. Aja saya ini apa sih nyari anak saya mau apa pesantren gitu. Masuk pesantren saya biayain semua, saya pesantren gitu cari yang murah ya. Akhirnya sama dia disuruh keluar, bapak mau biayain kamu katanya. Kalau kamu keluar dari pesantren gitu. Saya tuh udah seneng anak saya tuh milih pesantren untuk masa depannya gitu. Sampai sekarang dia akhirnya nggak mau masuk lagi sekolah, malu, milih pada kerja. Kasihan mama. Nah, ibu dengan suami kedua ini sudah punya anak? Punya 2. Itu yang mau masuk pesantren salah Iya. satunya. Dan sekarang bagaimana, masih satu atap ibu sama suami atau sudah pisah? Enggak, ditinggal begitu aja, nggak ada kabar misalnya. Sudah ditinggal Saya berapa lama? diceraiin apa-apa, udah hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun nggak ada Nggak kabar dikasih- sama sekali. Nggak dikasih Dia di nafkah, mana? nggak apa. Nah, ini Pak Ustadz gimana nih statusnya nih Pak Ustadz? Ya, kalau status ini kalau di pernikahannya di KUA ada buku di situ ada namanya Segot Talak itu kita dibacakan di sana menjelaskan apabila suami 2 tahun pergi meninggalkan tanpa ada berita apapun, tanpa memberikan nafkah, kemudian istri keberatan, kemudian mengajukan pengadilan, maka jatuhlah talaknya. Atau di yang lebih awal lagi apabila 6 bulan seperti apa itu suami meninggalkan tanpa ada berita, tanpa apa, kemudian istri keberatan. Jadi ada tahapan, ada 6 bulan, ada yang model 2 tahun berita menghilang tanpa berita, kemudian suami selesai gitu kan. Nah, ini kan saya kira begini, ada pelajaran berharga dari kita semua ya, bahwa harus diingat bahwa pernikahan itu adalah beribadah, sunnah mulia mengikuti sunnah Nabi. Maka masing-masing harus memahami apa tujuannya supaya tidak terjadi kayak tadi kan semacam ini ya. Dan kemudian yang kedua tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga ketika sudah terjadi semacam ini, maka pihak istri ke pengadilan misalkan karena nggak ada berita sampai bertahun-tahun, maka kemudian otomatis nanti hakim akan memutuskan karena masih nggak kan tidak dicapai itu tujuan berkeluarga, maka sudah selesai. Tapi ala kulli hal dari semuanya itu ibu, saya kira masih harus introspeksi. Mengapa ini terjadi? Yang pertama tadi seperti ini, yang kedua ini terjadi apa? Introspeksinya adalah apakah ada ketentuan Allah yang saya langgar? Apakah ada ketentuan agama yang saya langgar? Kalau ada yang saya langgar, bertaubat, kembali ke jalan Allah, perbaiki diri. Maka dengan cara seperti itu, maka kemudian Allah akan menurunkan pertolongannya, Allah akan menurunkan rahmatnya, maka kemudian akan ditata, tidak hanya untuk ibu saja, tapi untuk anak-anak ibu gitu. Jadi setiap ada peristiwa itu pasti ada hikmah di baliknya. Likulli syai'in hikmatun. Setiap sesuatu ada hikmahnya. Kalau ada mudarat maka lihatlah, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan diri, tapi kembalilah pada introspeksi, muhasabah diri. Mudah-mudahan agama menuntun jalan kehidupan kita. Oke, ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya. Buat ibu, lagi-lagi ini keputusan dari tangan ibu ya Pak Ustadz ya. Apakah mau dilanjutkan dengan suami atau tidak. Yang penting fokus untuk anak-anak. Saya doakan ibu bisa memberikan pembelajaran buat anak-anak yang paling penting seperti itu. Baik, terima kasih. Mas Ustadz, terima kasih. Sama-sama Mas Adi. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.